في العبودية والإخلاص في العمل. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله باركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك عدد معلوماتك، وسلم وبارك ذلك وآله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا باركا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولأهلنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, di tempat, salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak rela kecuali dia itu disembah oleh orang yang dicintainya dan mencintainya. Allah nggak rela dilayani kecuali oleh orang yang dicintainya dan mencintainya. Maka Allah nggak mau dilayani oleh para penguasa-penguasa yang sombong. Allah nggak mau dilayani, Allah nggak mau disembah oleh orang yang di dalam hatinya itu ada perasaan besar, bahkan na'udzubillah seperti Fir'aun menganggap dirinya itu Tuhan. Nah, maka kita bersyukur dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling kenal dengan Tuhannya, Nabi yang paling sayang kepada umatnya, yang selalu memikirkan kita. Nah, tinggal apakah cinta beliau itu mau kita balas atau hanya bertepuk sebelah tangan saja. Beliau sudah jelas-jelas mencintai kita. Nah, tinggal apakah kita mencintainya atau tidak. Bagaimana mencintai Rasul? Mencintai Rasul
sebagaimana yang dikatakannya. Ketahuilah, kata beliau, tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali Allah tahu dengan ilmunya itu pasti ada di antara kalian itu yang akan melanggarnya. Maka ketahuilah, kata Rasul, aku adalah orang yang menghalangi kalian agar kalian jangan sampai berhamburan masuk ke dalam neraka seperti berhamburannya laron, seperti berhamburannya lalat. Nah, maka yang menjadikan Rasulullah SAW sedih adalah kita menjatuhkan diri kita masuk ke dalam neraka. Maka balaslah cinta Rasulullah SAW untuk kepentingan kita sendiri. Ikutilah sunnah-sunnahnya, cintai beliau, pelajari bagaimana kisah hidupnya, bagaimana akhlaknya kepada diri sendiri, akhlaknya kepada keluarganya, istrinya, anaknya, akhlaknya kepada orang yang mengasuhnya, akhlaknya kepada temannya, akhlaknya kepada rekan bisnisnya, akhlaknya kepada musuhnya. Ikuti, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Allahumma amin. Ana berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua yang ada di sini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti datang hari di mana tidak bermanfaat lagi amal kita, tidak bermanfaat lagi harta kita, tidak ada bermanfaat lagi kekuatan kita. Maka mumpung masih ada kesempatan, mari kita selalu perbaiki diri kita. Mari kita sibuk ngurusin aib kita sendiri, jangan sibuk ngurusin aib orang lain. Mari kita sibuk untuk memperbaiki diri, sibuk untuk mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan teman-teman kita. Maka mudah-mudahan dengan begitu Allah melihat kita dengan pandangan rahmat, sehingga nanti dikeluarkannya kita dari kegelapan menuju cahaya iman, menuju cahaya Islam, menuju cahaya ihsan yang terang benderang. Mari kita doakan guru-guru kita. Kemarin sudah kita bacakan sanad keilmuan kita yang tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan mobil khusus di sini kita ulangi, ada beberapa guru kita, ada sebagiannya ya, yang kemarin sudah kita bacakan lumayan banyak. Nah, sekarang kita khususkan yang dekat dengan kita, yaitu yang pertama Syekh Sulaiman Effendi di Madinah, Syekh Soleh di Padang Kandis, Syekh Abdurrahman di Batu Ampar, Syekh Ibrahim Khalidi di Kumpulan Pasaman, Syekh Muhammad Sa'ad Khalidi di Bonjol Pasaman, Syekh Ismail di Semabur Batu Sangkar, Syekh Abdurrahman Kemanggo di Batu Sangkar, Syekh Muda Abdul Qadim Belubus Kabupaten 50 Kota, Syekh Abdul Malik, Buya Riswandi, Datuk Siri Marajo, Buya Anis, dan semua guru-guru kita, bapak karib kerabat kita, sanak pamili kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua melalui nur guru-guru kita. Mudah-mudahan semua kaum muslimin dan muslimat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam hati-hati kita semua nur Islam, nur iman, nur ihsan. Dikenalkannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan nur mereka terpancar ke dalam diri kita juga, tertetes nur mereka ke dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan melalui perantara beliau-beliau kita disambungkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa diantarkannya menuju Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وللتبارك من الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan bahasan kita. Kemarin kita sudah sampai pada ridho, yaitu cara tercepat untuk mendapatkan ridhonya Allah, yaitu dengan ridho. Dengan ridho terhadap segala ketetapan yang sudah Allah putuskan kepada diri kita. Jadi yang namanya sudah ditetapkan berarti sudah terjadi. Maka kita ridho. Nah, ridho ini kata Imam Al-Wasiti harus kita gunakan itu, harus kita amalkan itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar derajat kita. Jadi walikulli darajatun mimma amilu, setiap orang itu punya derajatnya sesuai dengan amalnya, atau amalnya itu merupakan cerminan daripada derajatnya. Nah, sehingga sama ridho juga begitu. Kalau misalnya kita belum sampai pada makom ridho, jangan dipaksakan. Kenapa? Kalau dipaksakan nanti akan terhijab. Fatakuna mahjuban biladzatihi. Kata Imam Al-Wasiti, kalau dipaksakan nanti kalian akan terhijab daripada kelezatan ridho itu. Lalu bagaimana? Maka kata Umar bin Khattab menulis surat ke Abu Musa Al-Asy'ari. Kata beliau, sesungguhnya segala kebaikan itu terdapat pada ridho. Kalau engkau mampu untuk ridho, maka lakukan itu. Tapi kalau kau tidak mampu, maka bersabarlah. Jadi kalau misalnya kita nggak mampu untuk ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Bersabar itu apa? Kita tahan diri kita dari kepahitan, dari kesempitan, kita tahan sehingga tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sesuatu itu diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulnya. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Sampai sini jelas? Jelas ya? Tapi kalau misalnya nanti kita minta kepada Allah, ya Allah, kita baca raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, artinya dengan segala keputusannya. Wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, Islam sebagai aturan yang mengatur diriku. Wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kalau di riwayatnya itu wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Karena ada orang yang nggak sombong ke Allah tetapi sombong ke Rasul. Orang-orang kafir Quraisy misalnya Abu Jahal itu nggak sombong ke Allah. Abu Lahab itu nggak sombong ke Allah, sombongnya ke Rasul. Iblis itu nggak sombong ke Allah, sombongnya ke Nabi Adam. Nah, maka nggak boleh, tidak boleh kita berbuat seperti itu. Maka kita harus ridho semua itu dengan tiga hal tadi itu. Nanti pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kemarin sudah kita bahas bahwa cara tercepat untuk mendapatkan ridho Allah, cara tercepat untuk sampai kepada Allah adalah ridho. Maka pasti kita akan diberikan sesuatu yang itu bertentangan dengan diri kita. Kalau kita sudah masukkan benar-benar prinsip ini di dalam diri kita, maka lakukan itu ridho. Ridho itu apa kemarin? Keluarin semua karahiah, keluarin semua kebencian, keluarin semua kedongkolan, keluarin nggak seneng, keluarin semua yang
menyempitkan kita, sehingga yang tersisa itu hanya al-farh, kebahagiaan, as-surur, kesenangan. Jadi di dalam hati kita hanya senang, hanya bahagia. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita yakin dengan ilmunya Allah, apa yang diberikan oleh Allah itu pasti kebaikan. Sampai sini jelas? Kalau kita pupuk itu, nanti lama-lama baru akan muncul kelezatan ridho itu. Dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita itu lezatnya, dimasukkan ke dalam diri kita itu bau harumnya, harum wanginya itu ridho itu. Karena yang namanya lawan daripada kebahagiaan itu apa? Ketidakbahagiaan berarti. Itu lahir dari apa? Dari kebencian. Maka itu harus dikeluarin. Sehingga nanti ada satu tiba saatnya di mana saking nikmatnya ridho ini, saking lezatnya ridho ini, orang-orang jadi salah. Dia tidak lagi mencari ridho Allah, tapi cari nikmatnya ridho. Nah, inilah yang harus kita hindari, jebakan halus daripada keridhoan itu. Jelas sampai sini jelas? Maka kata Imam Al-Wasiti, iyyakum wastihla'it ta'ah. Hati-hati, jauhi oleh kalian itu kenikmatan taat. Karena taat itu, kalau kita latih diri kita untuk taat, latih diri kita untuk menjauhi maksiat, itu jauh lebih nikmat daripada nikmatnya maksiat. Misal kita sudah terbiasa melakukan maksiat, mata kita misalnya, atau maksiat yang lainnya, yang masing-masing dari kita itu mungkin beda-beda. Lalu kita latih diri kita, kita tahan sampai kita sampai dengan posisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melakukan maksiat secara zahir. Sampai pas berzikir itu nggak ada lagi bayangan kecuali Allah dalam pikiran kita. Nah, berarti itu dia sudah indikasi bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita berzikir masih banyak ingatan-ingatan yang lain, nah itu PR yang harus diselesaikan itu. Pas kita berzikir, kita baca kaifiat, terus langsung kita berzikir di dalam hati kita, banyak muncul segala sesuatu. Nah itu beresin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu yang harus kita bereskan. Nanti itu sudah beres semua, habis, nggak ada lagi dalam pikiran kita, hanya Allah saja. Nikmatnya itu luar biasa. Beberapa di antara antum ada yang sudah dicicipi itu, dikasih percikannya itu. Beberapa di antara kita sudah dikasih percikannya, tetapi hati-hati, jangan mencari itu pas berzikir. Loh, kenapa nggak nikmat lagi ya? Nyari nikmat dia, sehingga salah dalam tujuannya. Bukan lagi ilahi anta maqsudi, wahai Tuhanku engkau adalah maksud tujuanku, wa ridhaka matlubi, ridhamu adalah tuntutanku, ridhamu adalah permintaanku. Bukan lagi ke sana, tapi nikmatnya dalam berzikir. Karena ini candu bahaya. Maka kata Imam Al-Wasiti, iyyakum wastihla'it ta'ah fa innaha samumun qatiratun. Jauhi olehmu itu nikmatnya taat itu, jauhi, jangan dikejar-kejar yang begitu itu. Fa innaha samumun qatiratun, karena sesungguhnya yang begitu itu racun yang membunuh. Awal dia tersesat, secara zahir tersesat, secara batin tersesat. Berubah dia menjadi hamba yang lebih baik secara zahirnya, pelan-pelan batinnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dirasakan oleh Allah natijah daripada zikirnya itu. Natijah itu apa? Hasil, buah dari zikirnya itu. Dirasakan nikmatnya itu. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, nggak mau lagi kita tuh ngapa-ngapain itu. Nggak mau lagi yang ustadz, nggak mau lagi ngajar, nggak mau nyari uang, berzikir aja itu. Nah ini hati-hati.
Hati-hati, karena yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Maka kita diajarkan oleh seorang wali Allah, seorang sufi. Dia waktu itu sedang berpuasa, ikut banyak murid-muridnya itu. Lalu dia bertemu orang yang dia bilang, mudah-mudahan Allah memberkahi siapa yang minum denganku. Lalu masuk hal ke dalam hatinya itu, ada sebuah khawatir bahwa doa orang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia batalkan puasanya itu. Dia minum. Kenapa? Dia berpuasa tujuannya untuk ridha Allah. Dalam hatinya Allah memasukkan ilham bahwa doa orang itu terkabul. Maka kemudian dia berbuka. Karena dia bilang, mudah-mudahan Allah memberkahi orang yang minum denganku. Maka dia akhirnya minum. Nah, tapi ini harus dipahami dengan benar. Jangan asal-asal sembarangan. Padahal dorongan nafsu dibilang ilham dari Allah, dibilang hal. Nah, ini harus hati-hati. Jadi dia bukan mengejar puasanya, bukan dikejar itu. Dia nggak menyembah puasanya. Maka orang yang menyembah ibadah nanti bahaya. Nanti akan coba kita bahas sedikit aja, pelan-pelan, biar kita bisa memahami bagaimana kondisi yang seharusnya yang kita lakukan. Nah, sehingga akhirnya dia minum ya sama saja. Puasa untuk mendapatkan ridha Allah, minum juga untuk mendapatkan ridha Allah. Sampai sini jelas? Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita harus faham apa itu al-ubudiyah, penghambaan, ibadah. Karena kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus fahami itu hakikat ubudiyah itu apa. Maka ada seorang wali besar, Maulana Rumi namanya, Jalaluddin Rumi. Kata beliau, aku menghamba, aku menghamba, aku menghamba. Aku adalah hamba yang lemah. Dan aku gagal menjalankan kehambaanku. Oleh karena itu aku menundukkan kepala. Karena aku gagal menjalankan kehambaanku, katanya. Setiap hamba sahaya itu akan bahagia jika dimerdekakan. Tetapi aku, wahai Tuhanku, aku bangga menjadi hambamu. Nah, itu kata Maulana Rumi. Jadi dia faham bahwa hakikat penciptaannya, dia diciptakan untuk menjadi seorang hamba. Kalau hamba sahaya itu kebahagiaannya terletak pada saat dia dibebaskan. Kita baca sirah bagaimana bahagianya Wahsy misalnya waktu dia dibebaskan menjadi budak. Bagaimana bahagianya Bilal ketika dia dibebaskan menjadi budak. Tetapi justru kita ini bahagia kita tatkala kita sampai pada pemahaman yang benar bagaimana hamba Allah itu. Maka Abu Hafs mengatakan al-ubudiyah zinatun lil 'abdi. Sesungguhnya penghambaan itu adalah hiasan bagi seorang hamba. Faman tarakaha ta'tiru minaz zinah. Barang siapa yang meninggalkan ibadah tersebut, barang siapa yang sudah tidak lagi menjadi hamba, maka dia nggak dapat perhiasan itu. Nah, makanya kita harus paham apa itu arti ibadah. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu bahwa hamba itu, hambanya Allah itu adalah predikat tertinggi yang bisa digapai oleh seseorang. Kalau misalnya Allah mengakui dia adalah hambanya. Buktinya apa? Coba kita lihat di Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil
haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, sampai habis. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dia nggak bilang bi rasulihi, dengan rasulnya enggak. Dia nggak bilang bi nabihi, enggak. Dia nggak bilang bi waliyihi, dengan walinya, enggak. Dia bilang hambanya. Coba kita lihat misalnya Quran surah An-Najm. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka dia wahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Hamba. Maka ketahuilah kemuliaan kita itu terletak pada kehambaan kita. Jika orang-orang awam, orang-orang secara umum melihat kemuliaan dirinya adalah bagaimana hartanya, bagaimana banyak anaknya, bagaimana pangkatnya, bagaimana pandangan orang terhadap dirinya, maka bagi orang-orang yang ingin menggapai kesempurnaan, sesungguhnya kebahagiaan dirinya adalah ketika dia sudah mengetahui hakikat dirinya itu sebagai seorang hamba itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nanti pekan depan akan kita bahas detail tentang al-ubudiyah atau al-ibadah. Tetapi singkat saja, kata Sahal bin Abdullah Tustari, seorang wali Allah, seorang sufi, dia mengatakan bahwa ibadah seseorang itu tidak dianggap sah kecuali dia tidak mengeluh dari 4 hal. Nah, ini catat nih baik-baik. Yang pertama, dia nggak mengeluh kalau lapar. Yang kedua, dia nggak mengeluh kalau nggak punya pakaian. Dia nggak mengeluh kalau dia itu fakir, kalau dia miskin. Yang keempat, dia nggak mengeluh kalau dia itu hina. Ulangi, dia nggak mengeluh kalau dia kelaparan. Yang kedua, dia nggak mengeluh kalau dia nggak punya pakaian. Yang ketiga, dia nggak mengeluh kalau dia itu fakir, kalau dia miskin. Yang keempat, dia nggak ngeluh kalau dia itu hina. Nah, maka menurut Sahal bin Abdullah At-Tustari, kalau misalnya kita masih mengeluh dari 4 hal tersebut, kalau misalnya kita dihina sama orang, ngeluh kita, wah nggak sopan orang itu misalnya, berarti kita masih nggak sah. Kok bisa begitu? Karena kita nggak ridho terhadap keputusan Allah itu. Hakikatnya orang menghinakan kita itu diizinkan Allah terjadi. Secara syariat orang itu yang menghinakan kita, tetapi hakikatnya Allah lah yang mengizinkan itu terjadi. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita. Orang di surga itu nanti masuk berdasarkan rahmat Allah, masuk karena rahmat Allah, tetapi tingkatannya berdasarkan amalnya. Dia mau masuk surga yang paling tinggi, ya amalnya harus banyak. Nggak bisa beramal, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, aneh atau orang gila yang dia pengen masuk surga yang paling tinggi, tapi amalnya sedikit, dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengeluh. Sangat aneh dan bisa disebut orang itu adalah orang yang gila karena tidak mungkin itu tercapai. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan secara detailnya pada pekan depan, sedikit-sedikit saja, mudah-mudahan kita bisa memahami. Dan terakhir sebagai penutup, perlu kita renungkan perkataan Imam Al-Wasiti yang tadi kita buka dengan perkataan Imam Al-Wasiti, dan sekarang kita tutup dengan perkataan beliau juga. Kata beliau, waspadalah kalian pada kelezatan pemberian, karena sesungguhnya kelezatan ini menjadi tutup bagi orang-orang yang berhati jernih, kata beliau. Sama halnya seperti ridho, ibadah juga nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam beribadah itu. Nah, maka ada orang yang akhirnya menyembah kenikmatan itu. Sehingga dia bukan lagi menjadi penyembah Allah, tetapi menyembah kenikmatan dalam beribadah itu.
Nah, maka kata Imam Al-Wasiti, waspada terhadap kelezatan pemberian itu. Karena kita adalah hambanya sang pemberi kelezatan. Bukan hambanya kelezatan, tapi hambanya pemberi kelezatan. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, membukakan hati kita ini sehingga kita bisa menerima nasihat-nasihat yang baik, perkataan-perkataan yang baik, dan bisa mengikutinya dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu ma'rifat kepada kita, sehingga tandanya itu dia sudah mulai nikmat dalam beribadah, nikmat dalam berzikir. Tinggal dia masuk saja ke dalamnya itu. Pintunya sudah terbuka. Tetapi kalau pintunya sudah terbuka, dia malah sibuk dengan pintu, nggak masuk ke dalam, rugilah dia itu. Cuma dapat pintu aja. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi indak. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ij'alna minal ladzina qila lahum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي واجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.